Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam, Shalom, Yahoo, Yahuwu. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang awal dan yang akhir, Engkau telah menjanjikan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan menyatakan kami benar serta memberi hidup kekal. Sebab itu kami datang ke hadapan-Mu, tahta rahmat-Mu memohon, genapilah janji-Mu kepada kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami menghayati sikap hidup yang baik dan benar sebagai jawaban kami terhadap anugerah-Mu. Ajarlah kami agar setia menanti-nantikan Engkau pada waktu kesulitan. Tolonglah kami agar tetap menguasai diri
dan mengingat Engkau pada waktu kemudahan dan kelimpahan. Ya Allah, kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman-Mu yang kekal dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan lakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6
6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Kini dan di sini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mau diperintah oleh-Mu. Ampunilah dosa pemberontakan kami. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan menghendaki pertobatan agar dia selamat. Karena itu kami memberanikan diri datang memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Ya Allah, kasihanilah kami demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami, agar kami dapat bertobat dan selamat. Biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu itu. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit.
kasihanilah kiranya kami, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami ya Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Berita pengampunan dosa. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayatnya ke-13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, "Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu." Dan selanjutnya, "Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya." Dan lagi, "Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia." Dan selanjutnya kata Yesaya, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit
untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini, kami menyampaikan doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Pertama Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan jika kami, jemaat Tuhan, diperkenankan kami boleh melaksanakan ibadah kami hari ini, walaupun hanya melalui streaming. Ya Tuhan, pada saat ini kami memahami dan percaya ada begitu besar kasih anugerah Tuhan, baik di dalam hidup kami, berkeluarga kami, anak-anak kami, tugas pelayanan kami, pekerjaan kami, dan rencana-rencana kami yang telah limpahkan kepada kami selama ini sampai detik ini. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami seluruh jemaat Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami, ucapan syukur kami yang kami telah kumpulkan saat ini. Dan kami memohon ya Tuhan, terimalah ucapan syukur kami ini. Jadikanlah ucapan syukur yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami meyakini siapa kami di hadapan Tuhan, sehingga kami bisa memberi kepada Tuhan. Kami percaya bahwa itu semuanya asalnya juga dari Tuhan. Dan oleh karenanya kami persembahkan untuk Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Jadikanlah ucapan syukur yang harum di hadapan Tuhan.
Dan selanjutnya ya Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah memberi dan juga yang belum sempat. Tuhan Yesus, begitu juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang merapikan atau memproses persembahan ini untuk pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Tolong Tuhan mereka, berikan kekuatan kepada mereka sehingga boleh dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, disilahkan duduk. Mari kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bersyukur untuk saat ini ya Bapa, untuk segala anugerah-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong, memberkati setiap kami umat-Mu. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu lewat setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hidup. Kami mohon Roh Kudus yang menolong dan memberkati kami, sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh tertanam dan berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada Minggu 5 Juli 2020 terambil dari kitab Kejadian 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tidak terasa kita sudah mengakhiri bulan Juni dan kita sudah memasuki minggu awal bulan Juli tahun 2020 ini. Semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Saudara yang terkasih, renungan minggu ini merupakan titik bersejarah dalam kehidupan orang beriman yang dimulai dari Abram. Abram bukan hanya leluhur Bani Israel, tetapi bapa orang percaya yang memulai hidupnya dengan beriman kepada Tuhan Allah. Kesetiaan Abram
dalam mendengar dan melaksanakan perintah Allah, menjadikan dia dikenal sebagai bapa segala bangsa dalam sejarah Alkitab. Dan ini nanti dapat kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat 5 dikatakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Bagi Abraham tidaklah mudah melakukan perintah Tuhan. Mengapa? Karena ia harus melakukan yang pertama, ia harus meninggalkan negeri dan sanak saudaranya. Yang kedua, ia harus pergi ke suatu negeri yang belum ia kenal. Yang ketiga, ia mendapatkan janji yang mungkin bagi dia terasa aneh, terasa lucu, sebab Allah mengatakan menjadikannya menjadi bangsa yang besar. Sekalipun demikian, Alkitab mencatat bahwa Abram melakukan perintah Tuhan tersebut. Dan itulah iman Abraham. Abraham, dia tidak perlu mendengarkan ahli-ahli kitab untuk menjelaskan kepadanya bagaimana itu tentang iman, bagaimana itu tentang panggilan Tuhan terhadap diri. Dan dia juga tidak mengisi pikirannya atau mengisi kepalanya dengan berbagai teori dalam memahami tentang iman. Sebab apa yang dilakukannya, ia menyadari bahwa itu adalah kepercayaannya. Ia percaya, dan ketika dia melakukan apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya, dan itulah imannya. Saudara, kalau kita melihat pemanggilan Abraham itu berisi janji-janji Allah. Ada janji kalau kita baca tadi di Nats adalah menjadi bangsa yang besar, namanya menjadi masyhur, akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan dia akan menjadi memiliki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Bagi seorang yang merantau atau bagi seorang musafir, untuk memiliki tanah Kanaan itu adalah sesuatu impian yang sangat berharga. Tentu saja secara manusia itu akan mustahil. Tetapi karena dia percaya kepada Allah, dia yakin, sehingga ia melakukan, ia menerima, ia yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu pasti akan diterimanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abraham melakukan perintah Tuhan, ia tidak melakukannya dengan asal-asalan, tetapi ia melakukan dengan segenap hatinya. Ia bertindak segera mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, karena ia menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah mengandung sebuah misi yang harus ia lakukan, yang harus ia penuhi. Bahkan kita lihat tadi di dalam nats itu bahwa Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di muka bumi. Pertanyaannya adalah, bagaimana ia bisa menjadi berkat? Atau bagaimana ia bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu menjadi berkat dalam kepelbagaian. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menjadi berkat di dalam kepelbagaian
yang ada saat ini. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar daripada Abram, bagaimana dia melakukan kehendak Tuhan menjadi berkat bagi semua umat manusia. Yang pertama adalah menaruh iman pada janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara umum biasanya seseorang yang sebelum pindah ke suatu tempat, ia pasti akan mencari tahu dulu kemana ia pergi. Ia akan menanyakan lokasinya di mana. Ia pasti ingin menanyakan seperti apa daerahnya. Kemudian mungkin ia menanyakan bagaimana peluang pekerjaan atau usaha di sana. Apakah dapat menjanjikan kehidupan yang lebih baik sehingga mampu mengubah kehidupannya menjadi lebih baik daripada semula. Memang tidak dapat dipungkiri, tidak ada seorang pun yang mau pergi ke suatu tempat kalau ia tidak tahu kemana tujuannya yang jelas. Itu secara umum. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam teks ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Abram ketika Tuhan memanggilnya untuk pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu. Secara manusiawi, sebenarnya Abram dapat saja mencoba berargumen pada panggilan Allah atas dirinya. Mengapa? Karena dia tidak mengetahui pasti tujuan dari perintah Allah dan bagaimana keadaan kehidupan di tempat yang ditujunya. Tentu saja dengan membandingkan kehidupan yang nyaman yang sedang dia rasakan di tanah Uz. Tetapi ketika kita melihat di sini, dalam teks ini, bahwa Abram tidak menggunakan haknya untuk bertanya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia menyambut perintah Allah tersebut. Mengapa? Karena Abram percaya, jika Allah yang memerintahkan, itu berarti Allah telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Sikap taat setia Abram pada perintah Allah adalah merupakan bukti bahwa Abram tunduk pada kuasa dan panggilan Tuhan dengan sepenuh hati. Dan terbukti di sini ia pergi, ia memenuhi panggilan Allah dengan percaya. Ia tidak setengah hati mengikuti perintah Tuhan, tetapi ia mengikuti dengan sepenuh hati. Ia melangkah dengan pasti. Ia meyakini bahwa ia akan menuju kehidupan yang penuh dengan berkat. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Abram tidak memiliki keraguan sama sekali. Tetapi ia berjalan dalam suatu keyakinan yang pasti kepada Tuhan yang telah memanggilnya, bahwa Allah akan menolong, menjaga, dan memelihara kehidupan. Itulah iman Abraham. Ia tidak peduli akan apa yang akan terjadi esok. Ia tidak peduli akan apa yang dia alami atau dia rasakan ketika dia mengikuti panggilan itu. Tetapi dengan mata batinnya, dengan mata rohaninya, dengan kepercayaannya kepada Tuhan, ia memenuhi janji itu. Bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang diajarkan lagi kebenaran firman Tuhan ini
adalah melaksanakan perintah Allah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, respon Abram terhadap janji Allah menunjukkan karakternya. Ia taat pada perintah dan berpegang teguh pada janji Tuhan. Ia bersedia meninggalkan zona nyamannya. Ia bersedia meninggalkan keluarganya, teman-temannya, tanah leluhurnya, untuk kemudian pergi menjelajah tempat yang baru. Tentu ini adalah sebuah pergumulan yang besar yang dihadapi oleh Abram. Tetapi ketika kita melihat di sini, saya sudah mengatakan tadi bahwa Abram tidak ragu. Ia lebih memilih mengikuti firman Tuhan. Ini adalah merupakan suatu keputusan yang luar biasa. Memang Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Abram itu merespon panggilan Allah, usianya 75 tahun. Dan ketika dia mengambil keputusan itu, ia tidak berangkat sendiri. Alkitab mencatat bahwa ia bersama dengan keluarganya, ia bersama dengan semua harta yang ia punya, ia memiliki keyakinan bahwa apa yang dipilihnya, apa yang dia ambil keputusan, itu adalah bukan sesuatu yang salah. Ia berpisah jauh dari kebiasaan masa lalunya. Dan inilah cara Tuhan memanggil seseorang agar kehidupan orang yang dipanggilnya itu berkenan kepadanya. Allah terlebih dahulu memisahkan agar kehidupan orang yang dipanggilnya itu tidak tercemar dengan berbagai hal yang kotor dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, Allah tidak serta-merta memerintah seseorang untuk menjadi berkat tanpa terlebih dahulu Allah memberkati kehidupan orang itu. Dan melalui kebenaran ini kita belajar dari kehidupan Abram, bahwa Allah memanggil kita dan menuntut setiap kita untuk melakukan panggilannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang tidak tulus, ketika seseorang tidak ikhlas mengikuti panggilan Tuhan, maka ia juga tidak akan ikhlas menjadi berkat bagi sesamanya. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini jika kita ingin menjadi berkat, maka kita terlebih dahulu harus memiliki sebuah kesadaran bahwa apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita ini adalah semata-mata titipan Allah. Dan itu seterusnya dijadikan berkat bagi sesama kita. Meninggalkan hal-hal yang ditentang dan tidak berkenan kepada Tuhan, serta melangkah dan berjalan dalam kehidupan yang baru di bawah tuntunan Tuhan, merupakan awal dan cikal bakal menjadi pribadi yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Oleh sebab itu, hidup orang yang taat, hidup orang yang mau dituntun oleh Tuhan adalah hidup yang mau diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, milikilah kesadaran seperti yang dimiliki oleh Abram dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga adalah membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudaraku, kesetiaan dan ketundukan Abram terhadap perintah Allah
terlihat pada sikap hidupnya yang mengutamakan Tuhan, dengan selalu membangun atau mendirikan mezbah bagi Tuhan sebagai tempat untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Teks Alkitab yang kita baca tadi menjelaskan bahwa di setiap Abram mendirikan kemah, maka di tempat itu juga ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini bisa kita lihat di ayat ke-8 dan ke-9, di Sikhem, di Negeb, di Betel. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa Abram memberikan penghormatan penuh kepada Tuhan yang telah memanggil. Ia tidak terlena dengan janji-janji Tuhan, melainkan ia terus menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan. Ia terus menunjukkan bagaimana keterpautan hatinya kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa Abram tulus, ikhlas melakukan panggilan Allah dalam kehidupannya. Abraham serius, Abraham ikhlas melakukan kehendak Bapa dalam kehidupannya. Sehingga ia terus membangun persekutuan di dalam kehidupannya. Itulah yang dimiliki, sehingga menjadi kesaksian bagi setiap orang yang melihat kehidupan Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan terhadap Abraham merupakan awal yang dikerjakan Tuhan untuk menggenapi maksud dan rencananya dalam menyelamatkan umat manusia. Dari Abraham inilah Tuhan menghendaki munculnya suatu keluarga yang taat dan hidup benar di hadapannya, sehingga menjadi suatu bangsa pilihan yang memiliki kehidupan yang berbeda dari bangsa-bangsa lain di dunia. Itulah nanti kalau kita baca dalam Kejadian 18 ayat 19 mengatakan, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Dan itu nanti melalui garis keturunan Abraham tergenapilah kehadiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Abraham ini menjadi contoh juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini. Kita melihat di dalam teks ini bagaimana Abraham berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman berarti berani mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan iman percaya kepada Tuhan. Berjalan dengan iman berarti bergantung pada pimpinan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap langkah demi langkah dalam kehidupan. Itu berarti ia setia mendengar kebenaran firman Tuhan. Berjalan dengan iman berarti meninggalkan seluruh kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Banyak orang mendengarkan firman Tuhan, bahkan mungkin setiap hari, atau mungkin setiap minggu, atau mungkin ada yang sudah menghafal kebenaran firman Tuhan, tetapi hidupnya tidak seperti yang difirmankan Tuhan. Banyak orang Kristen sudah menjadi Kristen selama bertahun-tahun, bahkan mungkin sejak lahir, tapi hidupnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidup dalam kemabukan, perjudian, perzinahan, koruptor, pembohong, penipu, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.
Pertanyaannya mengapa? Mengapa? Jawabannya adalah karena mereka mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan. Mereka dipanggil tapi tidak meninggalkan kehidupan yang lama. Saudaraku, kita semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil untuk apa? Untuk keluar meninggalkan kehidupan kita yang lama. Saat ini kita dipanggil juga Tuhan seperti Abraham untuk meninggalkan seluruh kejahatan, kemerosotan moral dalam kehidupan kita. Artinya, Tuhan memanggil kita keluar, meninggalkan kehidupan yang lama, menuju kepada kehidupan yang baru. Dipanggil saat ini, kita dipanggil saat ini juga untuk berjalan dalam iman dan pengharapan akan janji Tuhan. Artinya adalah Ia memanggil kita untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kehebatan kita sendiri, tetapi Ia memanggil kita untuk berpegang teguh dan percaya sungguh-sungguh pada setiap janji-janji Allah dalam kehidupan. Artinya pengharapan tidak pernah putus di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil juga saat ini seperti Abraham dipanggil oleh Tuhan, yaitu untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Kita dipanggil untuk menjadi berkat yang kita mulai dalam kehidupan keluarga kita, lingkungan kita, di mana kita berada, di mana kita hadir, baik lewat perkataan, perbuatan, tutur kata kita. Artinya kita dipanggil untuk menjaga agar setiap hal yang keluar dari mulut kita, agar setiap sikap kita, agar setiap perbuatan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih-lebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Saat ini juga kita dipanggil hadir untuk membawa pencerahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Jadilah berkat yang melakukan setiap aturan-aturan yang ada. Jadilah berkat untuk saling menjaga antara satu dengan yang lain. Jangan sampai di tengah-tengah situasi COVID ini kita yang menjadi pembawa masalah bagi sesama kita. Oleh karena itu mari kita mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan melakukan perintah itu, maka kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain, melindungi orang lain, melindungi sesama kita, melindungi saudara-saudara kita. Saling melindungi, saling menjaga. Itu berarti kita mau menjadi berkat juga bagi orang lain. Karena itu dimanapun kita berada, dimanapun kita hadir, jadilah berkat di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jadilah berkat dimanapun saudara berada, di tengah situasi sulit sekalipun. Jadilah berkat. Ayat hafalan bagi kita Roma 15 ayat 7a berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Kita bersama-sama 3 ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang Tuhan ajarkan bagi kami saat ini. Bahwa di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami berbagai
pergumulan saat ini. Tuhan mengajak kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang sedang sakit ini. Seperti Abraham yang Tuhan panggil untuk menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Biarlah setiap juga kami yang percaya bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terlebih-lebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi teladan yang baik bagi sesama kami. Roh Kudus terus mengajar kami dan memimpin kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi, kami telah dengar firman-Mu. Kami telah dengar firman-Mu, Tuhan Allah semesta. Resapkan di hati kami agar tak terlupa. Berkatilah pada kami agar kami sejahtera semua. Sucikanlah jiwa kami padamu berkenan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260, Dalam Dunia Penuh Kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini Tuhan mengizinkan kami kembali untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan mengizinkan kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman. Dan biarlah setiap pujian kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan firman yang boleh kami dengarkan boleh menjadi berkat dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, saat ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu di dalam 1 minggu lamanya ke depan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memimpin kehidupan mereka. Terlebih lebih di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan, yang sedang melanda negeri kami dan dunia, yaitu pandemi COVID-19. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan terus menjaga dan memelihara umat. Kalau sampai saat ini belum ada yang terinfeksi atau terpapar COVID-19 ini, itu semua karena anugerah Tuhan bagi umat-Mu BNKP Depok. Karena itu Tuhan, tiada balasan daripada kami selain daripada terus mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan umat. Bapa, saat ini hamba berdoa untuk umat-Mu yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Mungkin ada yang saat ini sedang sakit. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang memulihkan mereka. Biarlah kesembuhan terjadi oleh bilur-bilur darah-Mu yang kudus. Saat ini mungkin ada yang berbeban berat oleh karena berbagai masalah hidup, oleh karena berbagai tekanan, persoalan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Kami mohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang membuka jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka alami saat ini. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk umat-Mu yang mengalami kesulitan hidup oleh karena kebutuhan. Ya Tuhan, cukupkanlah kebutuhan mereka, bukalah jalan bagi mereka Tuhan, sehingga tersedialah kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa Allah menyediakan dan mencukupkan kebutuhan anak-anak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pekerjaan umat-Mu, setiap usaha mereka, kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan, sehingga setiap pekerjaan usaha mereka boleh berjalan dengan baik dan boleh mereka nikmati kasih Tuhan lewat pekerjaan, lewat usaha yang mereka lakukan saat ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak mereka Tuhan yang mengikuti seleksi saat ini untuk mengikuti berbagai pendidikan, baik di tingkat SD, SMA, SMP, dan perguruan tinggi. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, sekalipun saat ini Tuhan, kondisi pendidikan kami di negeri kami sedang melaksanakan pembelajaran di rumah masing-masing oleh karena wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Tapi kami percaya Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan terus menolong, Tuhan terus menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Iya Bapa, kiranya Engkau yang terus memberkati, Engkau yang menolong sehingga proses pembangunan rumah Tuhan di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Gereja kami BNKP Depok, pelayanan dalam minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga pelayanan dalam minggu ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga pelayanan di tingkat resor dan sinodal. Ya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong hamba-hamba Tuhan yang ada di sana,
sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas panggilan mereka berdasarkan takut akan Tuhan. Bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong bangsa kami, Tuhan yang memberkati bangsa kami. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 saat ini, Engkau yang memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, mulai kepada presiden kami, sampai kepada pemerintah di desa RT RW, dalam mengambil setiap kebijakan untuk menangani wabah yang sedang melanda negeri kami saat ini. Kami percaya bahwa hikmat Allah Engkau curahkan atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi COVID-19, yang sedang dirawat di berbagai rumah sakit saat ini. Tuhan Yesus berkati mereka, sembuhkan mereka, jamah mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Berkati setiap obat yang mereka konsumsi, sehingga menjadi alat dan sarana proses pemulihan mereka. Kami berdoa seluruh tenaga medis Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati mereka dalam menjalankan tugas yang berat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tuhan akan beserta dengan mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan, sekalipun mereka harus meninggalkan keluarga mereka untuk menjalankan tugas ini, karena mereka menjadi garda terdepan dalam menangani wabah atau pandemi yang sedang melanda negeri kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong seluruh tenaga medis yang menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa juga untuk kota kami, kota Depok. Pemimpin di Depok ini Tuhan berkati, sehingga mereka juga boleh menjalankan pemerintahan berdasarkan takut akan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, berdoalah kepada pemimpin-pemimpin, kepada pemerintah-pemerintah di mana kamu berada, karena kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraan-Mu juga. Oleh karena itu, berkati kota ini Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus seluruh gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Baik khususnya gereja kami yang sampai saat ini belum bisa melaksanakan ibadah di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati. Kapan waktunya nanti kami boleh memulai ibadah di tempat ini, kami percaya Tuhan pasti akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan ini. Kami mau pulang, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kehidupan kami selama 1 minggu lamanya. Seluruh persembahan umat-Mu yang sudah dibawa selama 1 minggu ini, kiranya itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah di dalam damai sejahtera Allah, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha. Amin. Kita sambut dengan pujian. Bapa, terima kasih.
Saat teduh sejenak. Selesai. Shalom. Shalom. Yahobu. Yahoo.